Shalom, selamat tahun baru sekali lagi untuk saudara sekalian, juga untuk setiap saudara yang mengikuti ibadah ini secara online dari penjuru dunia mana saja. Selamat tahun baru sekali lagi untuk semuanya. Dalam kebaktian tahun baru tanggal 1 Januari kemarin, saya sudah menyampaikan firman Tuhan dengan tema berhasil dan beruntung bersama dengan Tuhan. Dan tema itu diambil dari Yosua 1 ayat 7 dan ayat 8. Coba perhatikan ayat ini, Yosua 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lalu ayat 8, demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau beruntung. Lalu ayat 9, Tuhan Allahmu menyertai engkau. Jadi ada kata berhasil, ada kata beruntung, lalu Tuhan Allah menyertai engkau. Karena itulah tema kita ini adalah berhasil dan beruntung bersama dengan Tuhan. Ini itu yang sudah saya sampaikan tapi belum selesai. Karena itu disambung hari ini menjadi part yang kedua. Nah, mari kita melihat teks keseluruhannya. Yosua 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan pada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan padamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Seperti sudah saya jelaskan, ini adalah firman Tuhan khusus kepada Yosua, karena Yosua harus menggantikan pekerjaan Musa, memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan karenanya Yosua dengan segala apa yang dipunyainya maupun yang tidak dipunyainya, Tuhan memberikan firman khusus ini untuk dia. Nah, beberapa hal sudah kita bahas pada tanggal 1 kemarin. Bagi yang datang pasti masih ingat. Yang tidak datang, saya kembali mereview sedikit apa yang sudah kita bahas. Kita sudah bahas poin yang pertama adalah kesulitan-kesulitan Yosua. Di dalam memimpin Israel masuk ke tanah Kanaan, Yosua menghadapi sejumlah kesulitan. Kesulitan pertama adalah usianya sudah tua. Seperti sudah dijelaskan, dia diperkirakan umur 80 sampai 85 tahun. Itu kesulitan pertama. Kesulitan kedua adalah bangsa Israel yang dipimpinnya adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ya, bangsa yang tengkuknya tegar atau kandoknya kokoh. Ya. Bangsa yang keras kepala.
Lalu yang ketiga adalah bangsa-bangsa di Kanaan yang harus dihadapinya itu lebih besar dan lebih kuat dari Israel. Itu kesulitan ketiga. Kesulitan keempat adalah bahwa Yosua harus menggantikan Musa yang adalah orang hebat, pemimpin hebat. Bahkan boleh dikatakan bahwa di seluruh sejarah Israel mungkin Musa adalah pemimpin terhebat yang membawa Israel keluar dari Mesir, dan menggantikan orang hebat seperti itu tidak mudah. Ada kendala psikologis yang besar di dalam diri Yosua. Itulah 4 kesulitan yang harus dihadapi. Dan seperti sudah saya jelaskan, itu berarti bahwa Yosua mau melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, tapi ada 4 kesulitan di depan. Itu sekali lagi berarti bahwa mau taat kepada Tuhan, mau berjalan dengan Tuhan, mau berjalan seturut kehendak Tuhan, itu tidak melepaskan kita dari berbagai macam kesulitan. Jikalau Yosua saja menghadapi kesulitan, siapakah kita ini yang bisa bebas dari kesulitan? Tapi sekalipun ada kesulitan, kita bersyukur. Hal yang kedua adalah ada janji Tuhan kepada Yosua. Ya, ada janji Tuhan kepada Yosua. Janjinya ada 2. Pertama, setiap tempat yang diinjak Yosua akan menjadi milik Israel. Yang kedua adalah seorang pun tidak akan bertahan menghadapi Yosua. Janji ini memang secara khusus spesifik untuk Yosua dan Israel saat itu. Tetapi bukankah janji-janji Tuhan juga diberikan kepada kita secara berlimpah, baik dalam hidup secara jasmani, terlebih hidup secara rohani. Ada banyak janji Tuhan diberikan. Jadi kesulitan memang ada, tapi janji Tuhan juga ada. Ada janji Tuhan di mana Tuhan berjanji menyertai Yosua. Sehingga kalau ada kesulitan, asal Tuhan menyertai, maka biarpun Musa sudah tidak ada lagi, hamba Tuhan besar itu tidak ada lagi, sang senior tidak ada lagi, tapi Tuhan tetap ada. Dan karena itulah janji itu bisa dipenuhi dalam hidup dan pelayanan Yosua. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan melanjutkan hal yang ketiga, yakni yang harus dilakukan oleh Yosua. Ada kesulitan, ada janji, tapi Yosua tidak bisa pasif. Harus ada sesuatu yang Yosua lakukan. Tema kita adalah berhasil dan beruntung bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Yosua akan berhasil. Yosua akan beruntung di sepanjang perjalanan hidupnya, pelayanannya, memimpin Israel masuk ke tanah Kanaan. Tapi itu bukan berarti bahwa karena ada janji Tuhan, maka Yosua boleh pasif. Yosua tidak melakukan apa-apa. Tidak. Janji-janji Tuhan memang ya dan amin, tapi janji itu bekerja bersama-sama dengan sejumlah syarat yang diberikan kepada Yosua. Karena itu kita melihat dalam teks bacaan kita tadi ada kata-kata seperti supaya, hanya, sebab, dengan demikian. Perhatikan ayat 7 dan 8 sekali lagi. Di ayat 7 ada kata hanya, lalu ada kata supaya, lalu ayat 8 ada kata-kata terus sebab, dengan demikian. Kata-kata seperti ini itu menunjukkan bahwa ada syarat untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan itu. Ada hal yang perlu dilakukan oleh Yosua. Nah, itu juga sama bahwa ada janji-janji Tuhan kepada kita yang harus kita lakukan untuk mendapatkan janji itu. Ini terlepas daripada janji keselamatan, karena keselamatan adalah anugerah dari Tuhan. Tapi janji untuk berhasil itu ada syaratnya. Kalau untuk janji keselamatan itu tidak ada syarat dari kita manusia, ya. Syaratnya hanya percaya, dan percaya pun itu Tuhan yang bekerja membuat kita menjadi percaya. Dia buka hati kita, dia cerahkan pikiran kita, dia karuniakan iman dan percaya. Makanya ada prinsip sola gratia, hanya anugerah. Jadi yang
tanpa syarat dari pihak kita sebagai usaha kita sendiri, itu hanya keselamatan. Tapi hal yang lain itu berkaitan erat dengan syarat-syarat yang perlu dilakukan. Nah, supaya Yosua berhasil dan beruntung, demikian juga supaya kita berhasil dan beruntung dalam hidup kita secara khusus di tahun yang baru, ada syarat yang perlu dilakukan. Syaratnya apa? Pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, perhatikan ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Apa artinya menguatkan dan meneguhkan hati? Ya, artinya kelihatannya adalah sederhana. Kamu jangan takut. Kuatkanlah hatimu berarti hatimu mesti kuat. Kuatkan, teguhkanlah hatimu berarti hatimu mesti teguh. Apa artinya hati kuat, hati teguh? Artinya jangan takut. Kenapa? Atau apakah ada kemungkinan Yosua takut? Ya. Kenapa? Karena 4 kesulitan yang kita sudah bicarakan. Sudah tua, Israel yang dipimpin tegar tengkuk, musuhnya lebih kuat dan lebih banyak, juga harus menggantikan Musa orang hebat. Itu keempat kesulitan ini bisa membuat Yosua itu menjadi takut. Karena itulah Tuhan bilang, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Artinya jangan takut. Kita banding terjemahan Indonesia sehari-hari. Dia bilang begini, hendaklah engkau yakin dan berani. Terjemahan lama bilang, hendaklah engkau perwira dan perkasa. Ya, artinya sama, berarti tidak boleh takut. Kesulitan memang banyak, tetapi tidak boleh takut. Yosua dinasihatkan untuk memiliki hati yang berani, yang tidak takut, tidak lemah, tidak ciut. Itu seperti yang dimaksudkan dalam ayat 9. Jangan kecut dan tawar hati. Pengertiannya sama. Jangan kecut dan tawar hati. Kita bisa bandingkan ini dengan kata-kata Musa terhadap dia ya. Ulangan 31 ayat 6-8. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar. Berarti berani kan? Ya, kuatkan, teguhkan hati, jangan takut, jangan gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Apa artinya? Janganlah takut, janganlah patah hati. Nah, jadi arti dari kuatkan dan teguhkan hatimu, sekali lagi ini harus berani. Keberanian hati atau hati yang tidak takut itu merupakan syarat keberhasilan di dalam pekerjaan, hidup dan pelayanan Yosua. Dan ini sesuatu yang penting. Dalam Wycliffe Bible Commentary diberikan kata-kata seperti ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Perintah Allah merupakan perintah yang sangat diperlukan seorang panglima pasukan yang akan maju berperang. Karena Yosua akan banyak perang. LXX, ini Septuaginta, Alkitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Itu menerjemahkan kata-kata itu bilang, bertindaklah jantan seperti layaknya laki-laki. Maksudnya seorang laki-laki seharusnya adalah seorang yang berani. Maka bertindaklah layaknya seorang laki-laki. Sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang ku janjikan. Jadi syarat pertama meraih keberhasilan dan keberuntungan adalah tidak boleh takut terhadap seluruh kesulitan yang ada. Satu hal yang perlu kita mengerti adalah bahwa kadang-kadang untuk menekankan sesuatu hal itu begitu penting, Alkitab mengulang-ulang kata-kata atau frase-frase atau kalimat-kalimat berkali-kali. Kalau di dalam 1, 2, 3 ayat berdekatan, selalu kata itu muncul, itu biasanya ditekankan. Dan itu sangat penting. Saya beri contoh, Galatia 1, 8, 9.
Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. 1. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi. Jikalau ada orang memberitakan padamu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi mengutuki orang yang mengajar Injil yang lain itu diulang di dalam 2 ayat itu 2 kali. Diulang 2 kali, artinya ini penting. Matius 6 ayat 25. Janganlah khawatir. Janganlah khawatir. Ayat 28. Mengapa kamu khawatir? Ayat 31. Jangan kamu khawatir. Ayat 34. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Mengapa kamu khawatir? Diulang secara sekian kali di dalam satu bagian. Artinya jangan khawatir itu adalah sesuatu yang ditekankan, sangat penting di dalam pengajaran Yesus menghadapi kekhawatiran hidup. 1 Yohanes pasal 3 ayat 14. Kita tahu. Ayat 15. Kamu tahu. Ayat 16. Kita ketahui. Ayat 19. Kita ketahui. Ayat 24. Kita ketahui. Berarti kita tahu, kita tahu, kita ketahui. Kamu tahu. Mengetahui sesuatu itu penting. Makanya diulang-ulang. Tahu. Jadi kalau diulang-ulang penting. Secara khusus kata-kata kuatkanlah hatimu itu juga bisa diulang. Seperti contoh dalam Hagai pasal 2 ayat yang ke-5. Dibilang, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel. Demikian firman Tuhan. Kuatkan hatimu hai Yosua. Kuatkan hatimu hai segala rakyat. 3 kali muncul kuatkanlah hatimu. Berarti menguatkan hati itu sesuatu yang sangat penting. Nah, pada waktu Tuhan berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, ini sama terjadi. Diulang-ulang. Perhatikan teks kita. Yosua 1 ayat 6. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Ayat 7. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ayat 9. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ayat 18. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. 4 kali muncul. Kenapa harus 4 kali muncul? Karena Yosua punya 4 kesulitan. Jadi untuk menghadapi kesulitan demi kesulitan, rahasianya adalah kuatkan hati, teguhkan hati, tidak boleh takut, harus berani. Kalau kesulitan banyak, hati ciut, hati menjadi tawar, keberanian menjadi hilang, maka orang tidak punya kemampuan menghadapi setiap kesulitan itu. Ya. Joseph Benson. Meskipun Yosua adalah seorang yang berani dan memiliki ketetapan hati yang besar, di mana hal itu telah dia buktikan, namun dia memerlukan nasihat ini. Di satu sisi karena pekerjaannya berat dan sulit dan lama, dan adalah hal yang baru baginya. Di sisi lain karena dia memiliki pandangan yang kurang positif terhadap dirinya sendiri, terutama jika dibandingkan dengan Musa. Dan mengingat betapa sesat dan keras kepalanya orang-orang yang akan dipimpinnya itu, bahkan di bawah kepemimpinan Musa sekalipun, dia mungkin sangat yakin beban untuk memimpin mereka akan terlalu berat bagi pundaknya. Dengan seluruh kesulitan yang ada, Yosua bisa yakin bahwa saya pasti tidak bisa, saya pasti tidak mampu, saya pasti tidak berhasil melakukan pekerjaan yang berat untuk pundak saya ini. Karena itu Tuhan kasih dia firman, kuatkan, teguhkan hatimu. Henry, sudah dari sejak dulu Yosua menunjukkan tanda-tanda keberaniannya saat berperang melawan orang Amalek dan ketika menolak laporan para pengintai yang jahat. Dan sekalipun begitu, Allah memandang pantas untuk menanamkan perintah ini dalam diri Yosua seperti itu. Yosua rendah hati dan merasa hina di mata sendiri. Dia bukannya tidak mempercayai Allah.
kuasanya dan janjinya, tapi merasa kurang percaya diri dan kurang percaya pada kebijaksanaan, kekuatan dan kecukupannya sendiri untuk pekerjaan itu. Terutama karena dia muncul menggantikan orang yang begitu besar seperti Musa. Dan karena itu Allah mengulang perkataan ini dengan begitu seringnya. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Janganlah perasaan akan kelemahanmu sendiri membuatmu berkecil hati. Allah itu maha mencukupi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Tuhan sudah berjanji menyertai dan membuat Yosua berhasil. Tapi dari sisi Yosua sendiri, dia harus memiliki keberanian, menguatkan, meneguhkan hati. Dia tidak boleh takut. Dan ini juga seharusnya kita punyai atau miliki. Seperti saya bilang, memasuki tahun yang baru tidak ada jaminan tanpa kesulitan, tanpa problem, tanpa masalah. Bahkan mungkin sekali masalah bisa lebih besar dari tahun-tahun yang kita sudah lewati. Tapi kunci untuk tetap berhasil adalah tidak boleh tawar hati, tidak boleh kecut hati, harus berani. Kalau kita takut, kekuatan untuk menghadapi kesulitan tidak ada. Lihat Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya kan? Sudah masa kesesakan, masa susah. Hatimu tawar, kecillah kekuatanmu. Bagaimana menghadapi kesesakan itu? Bagaimana menghadapi masa kesesakan, masa kesulitan, semua tantangan ada di depan. Lalu hatimu ciut. Kekuatanmu tidak cukup untuk menghadapi itu. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dia bilang, jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkau orang lemah. Dalam ayat yang terbuka, jika kamu lemah pada hari kesukaran, kecillah kekuatanmu. Kekuatan mungkin sebenarnya tidak seberapa, tapi dengan hati yang berani, kekuatan bisa kelihatan berlipat-lipat kali ganda. Pada waktu saya SMP dulu, saya hobinya berkelahi. Tidak membutuhkan persoalan. Hanya pergi korek teman, bagaimana kalau hari Jumat kita dua baku pukul. Ya. Dan itu hari berbaku pukul adalah hari Jumat. Di pohon jati di atas, hutan jati di atas SMP 6 sana. Ya, pokoknya yang penting tawar dan dia siap, ya sudah. Kita baku hajar sudah di situ. Ya. Dan karena saking seringnya saya di sekolah itu menjadi terkenal sebagai orang yang suka berkelahi. Dan kalau dihajar oleh guru di depan upacara, ratusan orang bangga saya. Karena artinya saya makin terkenal sehingga tidak ada orang berani lawan saya. Satu hari waktu saya kelas 3 SMP, saya berkunjung ke kelas 2. Saya melihat satu peristiwa di mana saudara sepupu saya, kakak kandungnya Ibu Pendeta Kapri, itu sedang dikeroyok oleh 2 orang. Saya ingat itu marga mereka Inggunau bersaudara. Mereka juga tiap kali berkelahi selalu pasangan dari Oeleta sana. Dan mereka hajar sepupu saya ini sampai bengkok-bengkok. Terguling-guling dengan meja. Saya cuma berdiri di kelas dan lipat tangan lihat mereka. Saya lihat peristiwa itu di mana dia dihajar oleh 2 orang itu. Dan 2 orang itu terus menyadari keberadaan saya di situ. Sini. Keluar kalian lawan saya. Jangan satu, maju 2-2. Mereka langsung, aduh maaf kakak, maaf kakak, maaf kakak. Tapi saya pikir seandainya mereka berani, saya juga pikiran. Karena saya yakin kekuatan saya tidak sanggup melawan mereka berdua sekaligus. Lawan satu saja belum tentu saya menang. Apalagi lawan 2. Yang penting di sini bukan kekuatan tapi nyali. Ya. Gara-gara nyali itulah besarlah kekuatan saya, ya kan? Tapi kalau sudah takut yang terjadi pada mereka sudah tawar hati, sudah kecut hati. Akibatnya kecillah kekuatan mereka, tidak sanggup. Coba kalau mereka berani, saya yang takut. Ya. Begitu juga orang hebat seperti apapun, kalau hatinya sudah tawar, kekuatannya menjadi kecil. Saudara lihat nabi besar seperti Elia.
Orang yang berani luar biasa menantang pertarungan lawan nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal. Lomba turunkan api dari langit. Dan nabi-nabi Baal yang dimiliki oleh Raja Ahab dan Isabel berdoa pada dewa Baal, mereka turunkan api, tidak berhasil. Giliran Elia minta api turun dari langit dan dia membunuh banyak nabi palsu. Ini membuat pimpinan nabi-nabi palsu itu, yaitu Ahab dan Isabel, itu menjadi marah. Dan kita melihat bahwa Elia menjadi ciut hati. Perhatikan 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebelah pohon arar. Kemudian dia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kenapa Elia ingin mati? Bukankah dia baru saja tampil sebagai pahlawan yang hebat, mengalahkan nabi-nabi palsu, membunuh nabi-nabi palsu, bikin mujizat hebat, api turun dari langit. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba ingin mati? Kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 3-nya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh sebuah nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para alam menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya dan seterusnya. Kenapa orang seberani Elia bisa ketakutan bahkan sampai mau mati? Baru tampil hebat, tapi rupanya dia tidak memiliki kekuatan hati, keteguhan hati. Keberaniannya menjadi hilang. Maka kecillah kekuatan. Jikalau dia bisa panggil api turun dari langit, bisa membasmi nabi-nabi Baal itu, apa susahnya menurunkan api dari langit, bakar Isabel, bakar Ahab? Kan bisa kalau dia mau dan kalau Tuhan kehendaki. Tapi kenapa begitu kayak pengecut dan lari? Karena ketakutan. Kecillah kekuatannya. Jadi terlihat bahwa ketika kekuatan mulai, ketika keberanian menjadi hilang, maka kekuatan pun menjadi kecil. Karena itu dalam menghadapi segala macam kesulitan, menghadapi segala macam tantangan, jangan berkecil hati, jangan takut. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jika memang ada Tuhan yang menyertai kita, seperti yang Tuhan sudah janjikan, lalu apa yang perlu ditakutkan? Lagu yang kemarin kita nyanyikan, sepanjang jalan Tuhan pimpin, itu cukup bagiku. Di jalanku ku diiring, apalagi, apalah yang kurang lagi. Bahkan nats pembimbing kita tadi bilang, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Aku tidak takut bahaya, bukan berarti bahaya tidak ada. Implisitnya ada bahaya, tapi bahaya itu tidak ditakuti. Kenapa? Karena gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku. Berarti ada penyertaan Tuhan. Jadi kita tidak boleh takut. Tapi tidak boleh takut ini tidak disandarkan pada kemampuan diri kita, tapi bahwa yang menyertai kita lebih besar dari semua kesulitan. Yang menyertai kita itu adalah Sang Maha Kuasa, Sang Maha mencukupi. Terus kalau pribadi seperti itu yang menyertai kita, apalagi yang perlu ditakutkan? Karena itu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Henry bilang begini, perhatikanlah ketika kita berjalan di jalan kewajiban kita, beralasan bagi kita untuk kuat dan teguh hati. Akan sangat membantu untuk membuat kita bersemangat dan berani jika kita tetap mengarahkan pandangan pada tugas ilahi dan mendengar Allah berfirman, bukankah telah kuperintahkan padamu? Oleh sebab itu aku akan menolongmu, membuatmu berhasil, menerimamu dan memberimu upah. Kuatkan dan teguhkan hati. Tema kita adalah berhasil dan beruntung bersama Tuhan. Kalau kita meneguhkan hati terhadap penyertaan Tuhan atau atas dasar penyertaan Tuhan, itulah kunci keberuntungan. Itulah kunci keberhasilan. Dalam 1 Tawarik 22:13, maka engkau akan berhasil. Kuatkanlah, teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan tawar hati. Engkau akan berhasil.
Karena itu masuk tahun 2021. Kita masuk tahun 2020 tidak tahu ada COVID. Kita masuk tahun 2021 tidak tahu ada apa lagi. Tadi malam saya baca berita bahwa seluruh penggunaan COVID ini di Singapura diperkirakan baru berhasil mengatasi semuanya di akhir 2021. Kalau Singapura 2021, kita kapan? Kalau kita lebih parah dari Singapura berarti bisa lebih lama. Kita juga tidak tahu. Tapi tidak boleh takut. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ini syarat pertama. Syarat kedua adalah jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat 7. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Syarat kedua, mau berhasil, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Apa artinya itu? Kalau kamu jalan di sini, tidak boleh nyimpang ke kanan, tidak boleh nyimpang ke kiri, artinya jalannya mesti lurus. Harus begini saja. Dan jalan lurus, tidak belok kanan, tidak belok kiri, itu namanya setia. Maka syarat keberhasilan itu adalah setia. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri, itu dihubungkan dengan kesetiaan. Lihat Ulangan 5:32. Maka lakukan semua itu dengan setia. Seperti yang diperintahkan padamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Penyimpangan ke kanan atau ke kiri dihubungkan dengan setia. Jadi sekali lagi bahwa syarat berhasil, syarat beruntung dalam kehidupan kita adalah setia. Pertanyaannya, setia pada apa? Ya. Setia pada apa? Nah, ini ada dua kemungkinan. Pertama adalah setia terhadap firman Tuhan. Ini terlihat dari konteksnya. Perhatikan ayat 7. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan padamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri itu dihubungkan dengan bertindak hati-hati dengan seluruh hukum. Hukum ini kan firman Tuhan. Berarti setia di sini artinya setia terhadap firman Tuhan. Nah, artinya adalah Yosua tidak boleh bertindak lain selain yang ada pada firman. Kalau firman memerintahkan, Yosua harus lakukan. Kalau firman melarang, Yosua tidak boleh lakukan. Kalau tidak seperti itu, namanya engkau telah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. John Gill bilang begini, bukan menyimpang dari kanan ke kiri atau sebaliknya, melainkan menyimpang dari hukum dengan menambahi atau menguranginya. Ben Gershom menjelaskan, menyimpang ke kanan adalah ketika ada yang menambahkan kata-katanya, dan menyimpang ke kiri adalah ketika ia menguranginya. Jadi firman Tuhan itu seperti ini, jangan tambah, jangan kurang. Kalau kamu tambah namanya menyimpang ke kanan. Kalau kamu kurangi itu namanya menyimpang ke kiri. Ulangan 12:32. Segala yang kuperintahkan padamu harus kamu lakukan dengan setia. Jangan engkau menambahinya atau jangan engkau menguranginya. Contoh orang yang menyimpang ke kanan, ke kiri, menambahi, mengurangi, itu Hawa. Ya. Mari kita lihat firman Tuhan waktu di Taman Eden itu ya, Kejadian 2, 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu firman Tuhan. Pada waktu ular datang, ajak Hawa ngobrol, ular pelintir sedikit. Ya. Lalu bagaimana reaksi Hawa? Tentulah Allah berfirman semua buah dalam taman ini jangan kamu makan, bukan? Itu iblis sudah pelintir. Tapi bagaimana Hawa bereaksi? Kejadian 3 ayat 2 dan 3. Lalu sahut perempuan itu kepada ular,
Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Sekarang mari kita melihat perbandingannya. Lihat tabel ini. Itu dari Tuhan, Hawa di tengah. Perhatikan, Tuhan bilang, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kata-kata dengan bebas hilang dari kata-kata Hawa. Berarti di situ firman Tuhan dikurangi. Kedua, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Hawa bilang, Allah berfirman, jangan kau makan ataupun raba buah itu. Tuhan tidak bilang tidak boleh raba, dia tambah. Tadi dia kurang, sekarang dia tambah lagi. Harusnya dari kata-kata firman Tuhan, raba boleh, yang tidak boleh adalah makan. Tapi Hawa menciptakan kesan Tuhan terlalu keras. Sehingga raba pun tidak. Di sini Hawa itu menambahi firman. Lalu yang ketiga, pada hari engkau memakan pasti engkau mati. Hawa bilang nanti kamu mati. Jadi pasti dilonggarkan menjadi nanti. Dan di sini firman Tuhan diubah. Jadi Hawa kelihatannya tidak cukup berpegang kepada firman. Ada saatnya dia tambahi firman, ada saatnya dikurangi firman, ada saatnya dia ubah firman. Dan itu menunjukkan Hawa tidak setia kepada firman. Dia menyimpang ke kanan, dia menyimpang ke kiri. Dia tidak setia. Tapi kemungkinan kedua, ini juga bisa berarti setia kepada Tuhan. Tadi yang pertama setia kepada firman. Sekarang yang kedua setia terhadap Tuhannya. Ini nampak dari apa? Dari konteksnya secara lebih luas. Perhatikan Yosua 23. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu. Serta mengakui nama Allah mereka dengan bersumpah demi nama itu. Dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Jadi tidak boleh menyembah Allah lain. Kamu tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya menyimpang ke kanan ke kiri itu setia. Setia terhadap apa? Setia terhadap Yahweh. Tidak boleh bersumpah mengikuti menyembah Allah lain. Kita bandingkan dengan Ulangan 28 ayat 14. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, berarti setia di sini bisa setia kepada firman atau setia kepada Tuhannya. Kita boleh menggabungkan kedua-duanya, bahwa kunci keberhasilan atau keberuntungan di dalam pelayanan Yosua, hidup Yosua, dia harus setia. Setia terhadap Tuhan dan setia terhadap firman-Nya. Yosua harus setia terhadap Tuhan. Dan itu dia tunjukkan. Memang dia setia kepada Tuhan sampai di akhir hidupnya, pelayanannya. Di dalam Yosua pasal 24, dia menantang orang-orang Israel. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami itu. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua juga menunjukkan kesetiaannya kepada firman. Nah, setia terhadap Tuhan dan firman-Nya, ini kunci beruntung atau berhasil. Perhatikan ayat 7. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ulangan 29 ayat 9. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Lalu bagian akhirnya dibilang, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju.
Karena itulah kunci keberhasilan itu, beruntung itu adalah setia kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Setialah kepada Tuhan, jangan meninggalkan Dia. Sekalipun Abdullah gantengnya luar biasa, setialah pada Tuhan. Sekalipun Aminah seperti malaikat, tapi setialah kepada Tuhan. Setialah berbakti kepadanya. Kecuali memang kita harus off dan dari sini dan harus dari rumah, tetap setia. Setialah melayani Tuhan, jangan gampang lari dari pelayanan. Jangan karena ketersinggungan sedikit lalu kita menghilang dari pelayanan. Setia memberikan persembahan-persembahan kita yang mendukung pekerjaan Tuhan di mana-mana. Setialah bersaksi dan melayani Tuhan. Setialah melakukan tugas-tugas kita sekecil apapun. Setia kepada Tuhan, setia kepada firman-Nya. Kalau saudara lakukan semua janji Tuhan itu dengan setia, Tuhan janji berhasil. Ulangan 28, 13-14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tapi saudara bilang, tapi saya ini dari dulu ekor terus. Di kantor ekor, di sini ekor, di sana ekor. Iya, tapi kau kepala rumah tangga kan? Memang saudara, ini tentu saja saya bukan penganut teologi kemakmuran bahwa gara-gara kita taat pada Tuhan berarti kita akan sukses kaya raya, dari pegawai rendahan naik jadi bos. Tidak. Tapi maksudnya adalah, intinya semua adalah bahwa memang Tuhan memberkati. Di dalam perjanjian lama memang berkat yang paling menonjol itu berkat jasmani. Mengapa? Karena berkat terbesar belum datang. Berkat terbesar itu di dalam Kristus, itu belum datang. Maka Allah menyatakan berkat-berkatnya lebih kepada berkat jasmani. Karenanya berulang kali dikatakan dengan berlimpah-limpah. Tapi konsep berlimpah-limpah itu mulai hilang dalam PB. Diganti dengan kecukupan. Asal ada makan minum cukup. Berilah makanan hari ini secukupnya. Ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup. Nah berarti konsep limpah di PL itu menjadi cukup di PB. Kenapa? Di PL limpah karena berkat tertinggi belum datang. Tapi di PB berkat tertinggi yakni Kristus sudah datang. Maka berkat jasmani kurang pesonanya. Kalau saudara mau tahu bagaimana Allah mengasihi saudara di dalam PL, lihatlah bagaimana Dia memberkati ladangmu, memberkati rumahmu, memberkati ternakmu, memberkati segala usahamu. Itu di PL. Tapi kalau kamu mau tahu bagaimana Allah mengasihi kamu di dalam PB, lihatlah kepada Kristus yang telah mati bagi kamu. Itu bukan berarti tidak ada orang bisa melimpah, tapi itu bukan janji Tuhan bagi setiap orang. Janji Tuhan bagi setiap orang adalah cukup. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan padamu. Semua itu bukan mobil, kapal selam, kapal terbang, kapal pesiar, bukan. Konteksnya adalah makan, minum, pakai. Semua ditambahkan padamu. Karena itulah berkat di dalam perjanjian baru itu lebih banyak berkat rohaninya daripada berkat jasmaninya. Bahkan muncul dalam doa Bapa kami. Coba setelah 3 kali permohonannya untuk Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, mu. Habis 3 mu baru berikanlah kami, ampunilah kami, janganlah membawa kami. Jadi habis 3 mu baru mi. Jadi Tuhan punya, mu-nya harus lebih dulu dari mi. Tapi mi-nya, coba pertama, berikanlah kami makanan kami secukupnya. Makanan itu untuk jasmani, hanya 1. Tapi ampunilah kami, itu rohani. Janganlah membawa kami ke pencobaan, itu rohani. Jadi yang rohani 2, yang jasmani 1. Berarti rohani harus lebih banyak dari jasmani. Begitu dalam doa. Doanya harus lebih banyak rohaninya daripada jasmani.
Kalau saudara berdoa minta pada Tuhan, lebih banyak minta jasmani atau rohani? Tuhan, saya punya babi sudah beranak. Ya, Tuhan ini itu. Kadang-kadang berapa banyak kita berdoa, Tuhan supaya kerohanian saya bertambah baik. Tuhan tolong saya supaya saya lebih sabar, tidak gampang emosi. Tuhan tolong saya supaya kalau saya lihat orang lain lebih jangan iri hati. Tuhan tolong supaya saya bisa rajin beritakan Injil. Tuhan tolong saya supaya saya rajin baca firman Tuhan. Berapa banyak kita berdoa untuk urusan rohani? Dalam hal minta. Kebanyakan minta jasmani kan? Pendeta Rap-Rap bilang begini, coba kalau mau naik motor ke kantor, Tuhan sekarang hambamu akan pergi ke kantor. Tuhan tolong sertai, jaga dan lindungi sehingga tiba dengan selamat sampai di kantor. Amin. Sampai di kantor selamat. Lalu Tuhan terima kasih karena telah mengantar hambamu sampai kantor dengan selamat. Selamat apa yang dimaksudkan di situ? Tidak kecelakaan, ya kan? Tidak tabrakan, tidak jatuh dalam got. Berarti yang dimaksudkan dengan selamat itu adalah selamat jasmani. Tapi tidak melibatkan orang bisa selamat secara jasmani dari rumah sampai kantor, tapi dia bisa kecelakaan rohani berulang-ulang sepanjang perjalanan. Kecelakaan rohani bagaimana? Waktu dia jalan bawa motor, orang tahu babi ini. Dia jalan, mata taruh di mana? Berarti dia telah mengalami kecelakaan rohani berkali-kali dari rumah sampai kantor. Tapi sampai kantor berterima kasih karena engkau telah mengantar hambamu sampai dengan selamat. Selamat jasmani. Tapi rohani, pernahkah kita berdoa mau ke kantor atau kerja? Tuhan tolong supaya kalau ada orang di jalan bikin ulah, saya sabar. Waktu malam tahun baru, saya pulang dari rumah orang tua ke rumah. Saya mau nyalip di Pasir Panjang, saya tidak tahu bahwa nyalip itu ternyata itu jalan itu setengah ada perbaikan. Jadi pada waktu saya ngambil kanan itu sebenarnya saya sudah ngambil jalurnya orang. Pas motor dari sana saya sudah tidak bisa menghindar, saya harus kencang baru patah kiri. Begitu kencang patah kiri dia langsung balik, dia maki saya. Dia maki saya dengan makian orang Kupang kan. Saya bilang, baru masuk tahun baru dapat maki. Tapi itu artinya, ya, saya masuk tahun baru dapat maki, tapi dia memasuki tahun baru dengan sebuah kejatuhan dan kecelakaan rohani. Begitu kan? Nah, jadi memang berkat itu lebih banyak berkat rohani dalam PB, tapi prinsipnya tetap sama. Prinsipnya adalah kesetiaan kepada Tuhan dan firman-Nya itu menghasilkan berkat bagi kita. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ya kan? Setia dalam hal-hal kecil, Tuhan berkati dengan hal yang besar. Bagaimana kalau tidak setia? Kalau tadi setia Tuhan bikin berhasil, beruntung. Kalau tidak setia, Ulangan 28, 15, 28, 29. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, maka Tuhan akan menghajar engkau sehingga perjalananmu tidak akan beruntung. Kamu tidak beruntung. Ya, karena itu marilah memulai tahun baru ini dengan komitmen untuk setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Tidak boleh takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kedua, harus setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Ketiga, bersikap benar terhadap firman. Ini syarat ketiga untuk berhasil dan beruntung, bersikap benar terhadap firman. Jelas bahwa firman Tuhan ini memegang peranan penting di dalam keberhasilan Yosua. Lihat ayat 7 dan 8. Ada kata-kata seluruh hukum, itu pasti firman. Lalu ada kata-kata kitab Taurat. Lalu di akhir ayat 8 ada segala yang tertulis di dalamnya. Itu semua bicara firman. Seluruh hukum, kitab Taurat, segala yang tertulis di dalamnya. Jadi firman Tuhan memegang peranan penting dalam keberhasilan. Kalau tadi saya tekankan setia terhadap firman,
Yang di sini itu lebih kepada sikap yang benar terhadap firman. Nah, bagaimana sikap yang benar pada firman? Perhatikan ayat 7 dan 8 sekali lagi. Perhatikan ya. Bertindaklah hati-hati. Ada bertindak. Terus ayat 8. Memperkatakan kitab Taurat, lalu renungkanlah itu, terus bertindak hati-hati. Berarti ada bertindak, memperkatakan, merenungkan. Secara kronologis, pertama-tama kita harus merenungkan firman. Dikatakan merenungkan firman Tuhan. Kalau dihubungkan dengan Mazmur itu siang dan malam. Itu bukan berarti kita tidak kerja apa-apa lagi. Hanya kerjanya renungkan firman saja. Tidak pergi ke kantor. Makan apa? Maksudnya merenungkan siang dan malam. Ini artinya merenungkan firman secara terus menerus. Karena ada orang merenungkan firman 1 tahun 1 kali. Ya, dia muncul kebaktian 1 tahun 1 kali. 25 Desember dia muncul. Habis itu dia hilang. Pendeta Raprap bilang kapal selam konvensional itu bisa menyelam 5 jam keluar dari air. Buatan Amerika lebih canggih itu bisa menyelam 3 bulan baru keluar. Tapi ada kapal selam lebih hebat dari kapal selam Amerika. Kapal selam orang Kristen, dia menyelam itu 12 bulan. Baru dia habis terakhir 25 Desember, dia muncul kembali 25 Desember lagi. Itu hebat itu. Kan banyak orang begitu, makanya kalau Natal ini untung Covid. Kalau tidak Covid maka gereja buka tenda semua di jalan kan. Hari-hari biasa tendanya, jangankan tenda, ruangan saja kosong. Tapi begitu Natal tenda. Kenapa? Yang lain sedang menyelam. Lalu merenungkan firman-Nya bagaimana? Renungkan firman siang malam artinya terus menerus. Dan memang merenungkan firman itu tidak boleh tidak terus. Kalau merenungkan firman-Nya itu mandek, apa yang terjadi? Aldrich bilang begini. Perintah dalam ayat tersebut menyiratkan bahwa itu bukan sekedar pembacaan yang formal. Tapi suatu upaya memahami arti sebenarnya dari firman. Sekedar melirik halaman-halaman Alkitab tidak banyak gunanya. Kita perlu masuk dalam menyerap semangat dari apa yang kita baca. Jadi bukan hanya sekedar baca-baca biasa. Ini harus merenungkan, itu artinya ada bagian yang kita pelajari secara sungguh-sungguh. Dan kita memikirkannya dalam setiap kesempatan hidup kita. Kalau saya baca satu komentar, dia bilang kalau kita sampai stop, maka pintu terhadap kejahatan itu masuk. Dia bilang apabila kita berhenti merenungkan firman, maka kesalahan telah merangkak perlahan-lahan untuk masuk. Karena itulah firman ini perlu dipelajari dengan serius. Kenapa khotbah di sini lama, tidak seperti di gereja lain? Ya, karena memang kita betul-betul meneliti firman. Lalu merenungkan. Kalau tidak diteliti terus, yang mau direnungkan itu apa? Lalu kedua tadi dikatakan bertindaklah. Bertindak ini jelas bukan hanya habis di merenung, tapi bertindak. Itu artinya melakukan firman Tuhan. Seperti Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar. Kita bisa senang karena mendapatkan sebuah kebenaran pada waktu kita belajar firman. Tapi melakukannya bagaimana? Aldrich bilang begini. Kita menginginkan pengetahuan tentang Alkitab. Tidak hanya sebagai kata-kata dan kalimat, tetapi sebagai prinsip yang mempunyai pengaruh. Bukan bahasa Ibrani dan Yunani yang kita inginkan, melainkan terjemahannya ke dalam pikiran, perasaan, dan perilaku. Itu bukan berarti belajar studi Ibrani Yunani tidak penting. Itu penting untuk penggalian. Tapi lebih daripada itu, prinsip dan pengaruhnya harus masuk kepada pikiran, perasaan, dan perilaku. Dan yang ketiga, memperkatakan. Memperkatakannya adalah memberitakan.
Jadi setelah merenungkan, belajar firman, lakukan. Tapi ada satu tahap lagi, yaitu harus sharing. Harus bagi dengan orang lain. Jangan hanya dimakan sendiri. Bagi lewat mana? Kan sekarang kan baginya kan gampang. Dulu mungkin kita pikir bagi ini harus pergi penginjilan pribadi. Memang tetap relevan sampai sekarang. Tapi kan kita bisa bagi lewat Facebook, YouTube, apa lagi? Twitter, IG, lain sebagainya. Kita bisa sharing itu. Firman yang kita dapat dibagikan. Soal berapa banyak orang yang baca, peduli amat. Yang penting kita sharing, pasti ada orang membaca dan kita tidak tahu apa pengaruh dari firman yang kita beritakan. Seperti saya pernah ceritakan, seorang ibu tua yang tinggal di apartemen lantai atas yang tidak tahu mau melayani Tuhan bagaimana. Tiap hari dia baca Alkitab, dia ambil ayat Alkitab, lalu dia ambil kertas, dia tulis saja itu ayat. Habis itu dia berdoa, Tuhan tolong supaya ayat ini dibaca oleh orang yang tepat. Dalam nama Yesus, dia lempar keluar dari jendela, melayang-melayang. Besok lagi dia tulis lagi, dia lempar lagi, besok lagi begitu. Satu kali dia ambil ayat dari pengkhotbah itu, dia lempar. Nah, tahu-tahu ayat itu jatuh. Ketemu, dapatlah. Jatuh tepat di depan orang yang rencana bunuh diri. Gara-gara baca itu ayat, itu orang batal bunuh diri. Ayatnya apa? Hei orang bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktunya? Kaget dia. Ini ayat dari mana? Dia lihat-lihat ada di atas. Akhirnya dia cari dan dia tahu ibu itu. Ternyata ibu janda itu kerjanya hari-harinya tulis ayat lempar. Tulis ayat lempar. Dan dia telah menyelamatkan satu nyawa. Jadi Facebook itu dipakai untuk memperkatakan firman. Jangan cuci maki orang di sana. Ya, jangan tersinggung dengan orang kabas di situ. Ya. Lu repot di situ, dia tidak pusing. Seringkali atau banyak kali kita gunakan medsos secara salah. Di dalam kita gereja menerima banyak pekerjaan, tapi kita ada keluarkan juga satu lembaran kode etik pekerja gereja. Salah satu kode etik adalah tidak boleh mengungkapkan segala macam hal yang jelek di medsos. Apalagi hamba Tuhan, tidak boleh. Baku sindir sana, taruh di medsos. Itu melanggar kode etik. Teguran 1, teguran 2, teguran 3 kita kasih out. Ya. Pakailah, sebarkanlah firman Tuhan. Kita ada Light of Revival setiap hari. Ya, saudara semua kan dibagikan. Dibagikan, lanjutkan lagi. Bagikan lebih banyak orang. Supaya banyak orang mendengar firman Tuhan itu jauh lebih mulia. Daripada sekedar mengungkapkan emosi kejengkelan kita. Ya, kau salah dan kau punya babi di rumah, kau masuk di status itu. Kenapa terlalu ribut dengan orang lain? Makanya saya bilang orang terlalu ribut dengan orang lain itu. Ya, saking perhatikan orang lain dia habuk terus. Lupa mandi, lupa sikat gigi, lupa urus rambut. Tapi sibuk urus orang lain. Jangan. Memasuki tahun ini selalu punya tekad. Gunakan semua sarana, prasarana, medsos yang kau punya. Bagikan firman. Karena kita tidak pernah tahu seberapa pengaruh firman yang kita bagikan itu kepada orang lain. Nah, renungkan atau pelajari firman, lakukan dan bagikan atau perkatakan. Nah, 3 ini penting. Ada yang rajin sekali belajar firman Tuhan, tapi tidak mau melakukan. Ada yang belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, tapi tidak mau beritakan, hanya untuk dirinya. Ada yang mau melakukan firman, tapi tidak mau belajar. Terus tahu dari mana yang kau lakukan itu benar atau tidak? Ya. Ada juga yang mau memberitakan saja, tidak mau belajar. Terus yang kau beritakan itu apa? Lama-lama beritakan salah, orang jadi sesat. Jadi semua itu harus seimbang. Perhatikan Esra 7 ayat 10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, melakukannya, mengajar ketetapan di antara orang Israel.
Kalau kita memiliki sikap seperti ini, engkau beruntung dan berhasil. Ya, Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, Tuhan akan membuat berhasil atau beruntung orang yang menghargai firman-Nya. Dengar baik-baik. Tuhan akan membuat berhasil dan beruntung orang yang tahu menghargai firman-Nya. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka belajar, kuatkan dan teguhkan hati, setia, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, bersikap benar terhadap firman, dan nanti kamu akan lihat bagaimana Tuhan membuat hidupmu di tahun yang baru ini hidup yang beruntung dan berhasil. Sekali lagi, beruntung dan berhasil tidak selamanya dalam hal jasmani. Kalau Tuhan mau ya bisa. Tapi lebih-lebih itu kepada hal yang rohani. Ada komentar yang bagus dari Miller. Miller bilang begini, perjanjian lama berjanji apa saja yang diperbuatnya berhasil. Perjanjian baru mengatakan kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bukankah orang seperti itu adalah orang yang berhasil dan beruntung? Jadi mungkin kita tidak dapat uang yang banyak, tidak dapat harta yang banyak, tetapi bahwa segala sesuatu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Bukankah itu berhasil dan beruntung? Bahkan COVID sekalipun bisa membuat kita beruntung. Gara-gara COVID, kita terpaksa bikin ibadah online. Dan terpaksa banyak orang beribadah online. Gara-gara banyak orang ibadah online, ya sudah banyak orang mengikuti ibadah kita secara online. Lalu begitu Kak Maria memimpin pujian dari sini jadi liturgos, jadi WL. Dia memimpin dengan bagus. Tapi ada orang dari Malaysia sana menonton live streaming kita. Lalu melihat Kak Mariam pimpin pujian. Lalu dia WA saya, Pak Esra. Saya mula-mula senang sekali lihat Kak Mariam jadi WL. Lama-lama saya jadi kasihan. Kenapa? Kalau saya lihat sekilas dia suara bagus, tapi terlihat jelas dia punya teknik vokal yang buruk. Oh begitu. Kalau saya lihat bagus saja semua. Ya karena kamu orang awam, saya orang bidang ini. Saya tahu sekali dia pasti tidak tahu ini istilah ini. Lalu saya bilang, oke, kalau sudah begitu sekarang mau bagaimana? Kalau hanya kritik tidak ada solusi kan percuma. Kalau mau, saya siap kasih training dia online dari Malaysia. Oke, mau saja. Saya ngomong Kak Maria mau. Setelah itu dia bilang, kalau saya training tidak usah bayar. Tapi kalau mau berijazah, ya harus bayar karena dari sekolah. Oke, gereja bayar. Akhirnya gereja bayar untuk Kak Maria. Untuk sekolah, khusus sekolah vokal. Dan sampai sekarang dia sudah ikut sekolah vokal. Coba, kalau tidak ada COVID, mana bisa dia sekolah? Mana bisa dikenal oleh orang dari Malaysia? Ya kan? Ini keberhasilan, keberuntungan. Kenapa? Uang tidak banyak, harta tidak banyak. Tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi kita. Kemarin saya renungkan ini COVID nih. Saya punya kerinduan untuk membuka gereja revival di mana-mana. Tapi itu susah loh. Kita pergi masuk cari orang tuh susah.
Kenapa mau membangun gereja walaupun banyak gereja sudah ada? Karena banyak gereja tidak mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Hanya motivasi-motivasi saja, teologi yang kacau balau. Bagaimana caranya? Susah juga. Tapi gara-gara COVID terpaksa kita kebaktian online. Banyak orang ikut online, banyak orang mengenal pelayanan kita, banyak orang mendengar firman. Akhirnya punya kerinduan. Maka kita akan buka di Jakarta. Kalau sudah COVID sudah reda, di Surabaya, di Bali, di Makassar. Saya pikir-pikir, ini positif dari COVID. Kita beruntung dan berhasil. Bukan karena kita banyak duit, tapi karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Kemarin ada teman-teman dari Jakarta, mungkin juga mereka lagi dengar saya sekarang. Mereka bilang, tanya Pak, kami dengar Pak mau buka gereja di Jakarta? Iya, tapi di mana saya belum tahu, tidak punya tempat. Apa Pak hanya butuh tempat atau butuh yang lain? Iya, yang lain juga. Oke, kami rapatkan Pak. Oke, siap. Ya artinya kalau kondisi bagus maka dalam waktu singkat kita mesti ada di Jakarta. Surabaya kita agak macet karena COVID, tapi mudah-mudahan semua bisa bagus tahun ini. Saya mau seluruh gereja cabang kita ada perangkat internet yang bagus dengan kamera-kamera yang bagus. Supaya apa? Supaya saya khotbah dari Kupang didengar oleh sekian gereja cabang di Indonesia. Saya khotbah dari Surabaya juga hal yang sama terlalu masuk saudara dengar sini. Saya khotbah dari Jakarta didengar sini. Dan itu terbuka peluang ke sana. Banyak duit? Tidak. Harta? Tidak. Terus bagaimana berhasil dan beruntung? Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Orang lebih kenal GKN Revival daripada GKN. Kenapa? Itu berkat bagi kita. Jangan tawar hati, tetap berani, setia kepada firman, dan bersikap benar pada firman. Tuhan akan membuat kamu berhasil dan beruntung. Kenapa? Karena segala sesuatu turut bekerja. Menurut teks kita, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Menurut terjemahan sebenarnya adalah segala sesuatu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu untung dan berhasil. Karena itu, mari memasuki tahun yang baru ini dengan sikap yang benar. Seperti yang sudah kita pelajari. Dan lihatlah bagaimana dia membuat hidupmu di tahun baru ini beruntung dan berhasil. Selamat menjalani hidup bersama Tuhan. Selamat menempuh keberhasilan dan keberuntungan bersama Tuhan. Amin. Jangan kamu takut. Lagu yang tadi kita nyanyikan di awal boleh menjadi lagu yang meneguhkan kita di awal tahun ini. Teguhkanlah, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bersikaplah benar pada firman. Aku ada
ayat 2-nya, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Ayat 2. Meskipun berlaku susah dan celah, meski angin ribut dengan sukarnya, tapi janji Tuhan tinggallah tetap. Biarlah bernyanyi meski di malam yang gelap. Hai, tidak pernah tidak pernah kaki yang tinggalkan kita, bahkan tiada pernah. Hai, tidak pernah tidak pernah bagi yang tinggalkan dikau, bahkan tiada pernah. Terima kasih Tuhan, kami beroleh keyakinan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan tidak akan pernah. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendapatkan firman yang memberikan kepada kami apa yang kami perlukan di dalam berjalan bersama Tuhan, meraih keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan bersama dengan Tuhan. Tolong kami supaya menguatkan dan meneguhkan hati, tidak menjadi ciut tawar hati menghadapi setiap kesulitan yang ada. Kami setia terhadap Tuhan dan firman-Nya. Kami setia merenungkan, melakukan, dan memberitakan firman Tuhan. Biarlah kami jalani hidup kami di tahun yang baru ini dengan apa-apa yang sudah kami dengarkan hari ini. Dan biarlah kami mau mengasihi Tuhan karena semua itu menjadi dasar kami melakukannya. Dan bonusnya Tuhan boleh membuat keberhasilan dan keberuntungan bagi kami. Lebih-lebih kepada keberuntungan secara rohani. Dan segala sesuatu bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih untuk firman